sampai saya kelas 6. Karena kelas 6 itu saya pergi camping untuk acara perpisahan di daerah Gunung Kapur. Itu pas orang-orang kepada sana-sana api unggun, saya cuma bengong, cuma nyanyi, saya nggak mau, suruh bikin atraksi, saya nggak mau, karena saya ngeliat bener banget itu makhluk-makhluk gede-gede banget yang ada di daerah Ciampean di Gunung Kapur. Akhirnya saya bilang, ya ini sebetulnya harus segera diselesaikan, walaupun gimana saya harus bilang ke mama saya. Akhirnya pulang camping, saya bilang sama mama, sebetulnya sebenarnya karena saat pertama saya bilang, masih ngeliat makhluk-makhluk yang orang-orang lain lihat. Terus astagfirullahaladzim, mama saya, beneran, bukannya udah dulu obatin sampai sama ke Bogor. Iya, saya bilang gitu, tapi itu sebetulnya saya masih melihat dan saya gak tega untuk bercerita sama mama sama bapak gitu. Ya udah gitu. Akhirnya mama saya pergi ke rumah kakek saya di daerah Ciberem di Cibatok sini. Terus kata kakek saya, ya udah kalau masih nggak begitu, si Marco ini aja. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar bisik-bisikan kayak gitu. Ya udah saya dengerin aja mereka dari luar. Tapi kayaknya sih kakek saya dan nenek saya itu bilang, udah disubuk aja sendiri sama mamanya. Kalau memang nggak mempan udah ke beberapa orang pintu segala macam. Jadi saya itu sama mama saya disubuk seperti ilmunya Pak Haji Susanto. Jadi saya tuh disubuk diremas-remas ke mama saya, terus simpul muka saya diginiin, dan nggak lihat lagi setan, nggak lihat lagi monyet-monyet, dan nggak lihat lagi hal-hal yang buruk, dan nggak lihat lagi dan nggak dengar hal-hal yang tidak baik. Itu saya disubuk sama mama saya waktu itu siang. Udah subuk begitu, saya nggak, alhamdulillah hal-hal yang itu jadi kelihatannya cuma kayak asap, itu bayangan hitam kayak gitu doang. Malamnya pas saya mau tidur, yang biasanya pas habis ngaji dan mau tidur itu pada datang semua makhluk aneh itu. Malam itu saya alhamdulillah bisa tidur dengan nyenyak, bener-bener ya. Nggak ada lagi musik, nggak ada lagi orang-orang suara-suara yang aneh-aneh, nggak ada lagi suara kereta, nggak ada lagi delman yang lewat atau orang yang lagi sebenarnya lagi di permainan sepak bola ataupun hal-hal yang seperti orang lagi acara 17 Agustusan kayak gitu. Jadi pas saya udah tusuk sama mama saya itu subuk, malam itu saya tidur bener-bener nyenyak. Besok paginya saya bilang sama mama, makasih ya kan, udah nggak lihat lagi hal-hal yang buruk seperti itu, yang hitam-hitam, yang warna merah, terus yang putih-putih yang suka manggil-manggil sini, itu karena manggil saya sini gitu, suruh datang karena nggak usah bilang alhamdulillah udah sembuh ya gitu. Jadi ini ilmu kearifan lokalnya mama saya itu dapatkan dari kakek dan nenek saya di daerah Ciberem. Itu namanya Bapak Haji Madrais bin Jahidi sama Ibu Haji Purni binti Sawah yang ada di daerah Ciberem, Cibatok, Cibungbulang. Yaitu itu bukan kaleng-kaleng ilmunya itu yang seperti Pak Haji ajarkan itu, ya udah disubuk aja biar bisa ngeliat